masalah. Oh, perkenalkan saya Afifa sebagai Alex dalam cerita ini. Perkenalkan, nama saya Naila sebagai Budina. Saya Nikita sebagai Aura. Perkenalkan, nama saya Kaira sebagai Kaira, biasa dipanggil Kai. Saya Daifa dan saya akan memerankan sebagai Dara. Perkenalkan, nama saya Citra Chandra, saya memerankan Karisa yang biasa dipanggil Chandra. Saya Kamila Tasyabarni memerankan sebagai Helena. Saya Nalida Durahman memerankan sebagai Maya. Saya Akbar sebagai Arga. Hai Caca. Oh iya, Belajar materi yang bakal jadi materi belajar sih boleh nggak sih jelasin apa itu musikalisasi puisi? boleh. Jadi ini musikalisasi puisi itu kalau garis seni yang memadukan pembacaan puisi yang diiringi musik atau mengubah puisi menjadi lagu, atau kalau garis keduanya secara harmonis biasanya juga ada inspirasi gerakan, bahkan ada cerita pendek yang lulus termasuk ceritanya. Dan sekarang sih kamu udah diraguin lagi posisi original sekarang. Oke anak-anak, ibu minta perhatiannya sebentar ya, karena hari ini ibu akan menyampaikan satu informasi. Ares, memangnya kamu ada kelas ini? Coba pergi kelas kamu. Oke, kita kembali ke topik awal ya. Jadi hari ini ibu akan menyampaikan bahwa kelas kalian akan kedatangan murid baru. Silakan masuk Arga. Oh my god guys, dia ganggu banget. Auranya keren lagi, ini udah mau satu sekolah. Dia lihat para jendela itu kan seperti si Caca. Guys, stop ngomong yang aneh-aneh deh. Di dalam hati dia itu cuma gak urus banget sama itu orang. Karena ini tuh kosong satu-satunya gak sih? Oke Arga, silakan mau pada memperkenalkan diri. Hai semua. Nama saya Arga dari Semanda, SMA 2 Bandung. Kalian? Oke, terima kasih Arga. Sekarang mau boleh duduk di bangku belakang saya. Untuk tugas hari ini sudah dikirimkan ke Karisa. Nanti kalian bedakan sebisa kalian, dan kalau sudah kalian bisa taruh di meja ibu. Ibu izin keluar dulu ya, karena ibu ada urusan. Kalian tetap di kelas ya. Terima kasih Ibu. Bagus banget nih kelas. Ngomong-ngomong nama kamu dia ya? Jangan kenal aku Arga. Ya sama Rajin banget. Kayaknya pin. Hai Arga, kenalin, aku Kaira. Kamu bisa panggil aku Kai. Oh iya, ini kan hari pertama kamu sekolah ya. Kalau kamu bingung atau ada yang mau ditanyain, bisa tanya aku aja ya. Tanya aja dia, biar kenal sampai satu sekolah. Apalagi gak usah sih diraguin lagi rankingnya Kaira itu. Oh iya, ini buat kamu ya. Ya, kamu cepet banget sih, aku sama teman kan capek ngejalaninnya. Bener Cang, mereka keterlaluan banget sih. Aku yang enak mereka. Kamu juga dia bakal ngegangguin kamu terus. Yaudah, daripada itu kita dia tugas dari Ibu Dina dulu yuk. Wah, anak-anak aja lagi pada ngumpul nih. Aku boleh main nggak sih? Berisik ada sih itu perpus kebiasaan di mana-mana. Main kita sebelah sana aja kan dulu. Boleh Pak? Hai, kita berangkat di sini. Ini buat kamu sebagai teman maaf. Ini apa tuh? Wah, gak bisa dibiarin sih ini. Ini bakal jadi bisa besar kalau lagi kita turun. Apalagi kamu kan reputasi kamu bakal rusak buat tempat ini. Mana dia belajar sama anak baru itu lagi. Kayaknya bakal terkonten sama Yuk. Saya main dulu. Hai Arga. Well.
motor yang cocok buat kamu. Gimana kalau kamu ikut? Kebetulan aku punya vouchernya. Aku cuma punya 2 voucher sih, jadi Aras juga bisa ikut. Wah, kayaknya nggak ada nih buat Harisa. Harisa kan nggak punya apa-apa, makanya nggak pernah ikut sama sekali. Tahu-tahu nilai kita bisa turun nih. Kalian kalau mau ribut di sini, mending kalian keluar dari sini. Hei kalian! Bukannya ibu menyuruh kalian mengerjakan tugas di kelas ya? Kenapa kan malah ada di perpustakaan dan buat kegaduhan? Kamu juga Kalisa dan Kaira. Kalian sebagai ketua dan lembaga kelas harusnya memberi contoh yang baik kepada teman-teman kalian. Bukannya ikut kumpul di perpustakaan dan buat kegaduhan. Pokoknya pulang sekolah ibu tunggu kalian di ruang guru. Sekarang kalian balik ke kelas kalian. Aku tunggu di tempat tutor ya, Angga, Ales. Dua lu harusnya berhenti deh. Lagian gue gak mau apa-apa sama dia. Kayak teman baik doang. Ini masalah. Caca itu dia nggak mau ada masalah di sini. Sedangkan Kaira kalau dia ada masalah kena hukuman, nggak apa-apa. Dia masih punya orang tua yang punya berpengaruh. Selain kalau Caca kasihan orang tuanya lagi sakit. Alex, bukan ada di kompleks si Caca ya? Tahu tuh, nggak kita di terus nggak bilang-bilang kalau mau kelas. Kenapa sih? Biasa lah itu si Caca dia ngomongin. Kalian tahu kan kenapa ibu panggil kalian ke sini? Karena ibu cuma mau ngasih peringatan kecil aja ya ke kalian. Karena sekecil apapun kesalahan kalian di sekolah, itu tuh bisa merusak reputasi sekolah. Bu, tapi saya sama sekali gak berisik sama di perpustakaan. Saya cuma mau belajar bareng sama Maya dan Helen. Cukup Karisa, kamu di sini jelas-jelas salah sebagai ketua kelas karena telah membiarkan teman-teman kamu berkumpul di perpustakaan. Tadi ibu sudah dengar ceritanya dari Dara dan Aurel. Kamu sangat tidak bisa memberikan contoh yang baik pada teman-teman kamu. Ini juga salah saya, Bu. Tadi saya masih menahan Caca dan saya berniat untuk fokus untuk melarangnya. Ya sudah, nggak apa-apa Kaira. Sekarang kamu keluar yang pulang dulu ya karena kamu pasti perlu istirahat buat ujian nanti. Terima kasih ya, Bu. Akan saya beritahu kepada kedua orang tua saya kebaikan ibu ini. Karisa, ibu harap kamu mengumpulkan kejadian kecil hari ini karena itu bisa mempengaruhi nilai kamu. Pasti kali ini gak akan aku biarin dia ada kenangan yang besar. Ternyata Kaira itu orang yang licik. Gak nyangka. Apa kita selesaiin aja tuh orang? Namanya bisa. Jelas-jelas Kaira itu bakal minta bantuan ke orang tua itu kalau nggak sama kenalan dia tuh. Biar kalau nggak pakai uang ya pakai ancaman. Ada satu cara, dan cara ini bakal pecah pas ujian berlangsung. Ibu harap tidak ada kecurangan pada ujian kali ini dan kalian kerjakan dengan kemampuan kalian masing-masing. Bu, saya mau berbicara. Kalisa, ini ujian. Kita semua tidak bisa fokus tahu. Kamu tanggung jawab kalau nilai kita turun. Ini penting Bu soal kejujuran. Apa sih Helen nggak bisa ngerjainnya? Kamu mau ribut siapa? Kaira Bu, ini fitnah. Jangan ngomong Desya dan Desya. Suka banget buat drama. Saya nggak usah dulu, Bu. Sekarang Kayaknya sampai sini aja Bu. Saya masih ada urusan, ada rapat mendadak. Oh iya Bu, ngomong-ngomong, kalau anak saya Kaira itu gimana di sekolah Bu? Oh iya Pak, Kaira, Dara, Aurel, baik-baik Pak. Mereka anak yang sangat rajin dan mereka juga bisa merangkul teman-temannya. Terutama Kaira, dia anak yang sangat hebat. Mungkin dari saya ada sedikit buat Ibu. Ini, saya titip anak saya di sekolah ini Oh, baik-baik. tenang saja Pak. Anak Bapak di apa-apaan? Masalah kayak itu kan besar-besarin. Kita kan suara AI. Gak ada pikiran atau bukti yang lain. Bisa aja itu semua dimasukin. Pengertian. Apa kan?
Serius? Ini cuman kata sudah aja. Itu udah jelas-jelas ada buktinya. Ini ada nama pendek doang apa sih? Mesti persoalan kayak gini. Atau ibu sengaja gak mau lihat? Udah jelas kan, Ca? Kali aja sih. Kalau di sini kebenaran gak dihargai, ya biar semua orang di sana yang lihat. Aku udah kirim bukti ini ke media sosial. Aku udah darah di rumah sama Kaira. Dia udah bersahabat sendirian. Oh gila. Udah cukup anak-anak. Dia dihentikan dan akan melanjutkan dengan pengetahuan yang berikutnya. Hujan lagi di lapor ya sih? Yuk kita ke kantin. Ayo kantin. Jangan ada Ares ya. Dia juga dia datang sendiri kok. Ya udah. Teman-teman, aku minta maaf ya sama kalian. Aku nyesel dan aku udah introspeksi diri. Kalian mau kan maafin aku? Ya, terima kasih kok, Kai. Ayo kita ke kantin. Makasih ya, Ca. Ayo. Ruang kelas yang tampak biasa, tersimpan bisikan tatapan tajam. Angka-angka dari mahkota, seolah nilai adalah segalanya. Ada yang berdiri dengan tenang, meski badai datang perlahan. Tertawa mereka menusuk dia, namun dia tetap bertahan. Di balik nilai yang sempurna, ada luka yang tak terlihat, ada suara yang dipaksa dia, di antara rindu yang menyerah. Namun kebenaran tak selamanya terkunci oleh rasa takut. Saat keberanian berbicara, gelap pun mulai runtuh. Nama baik dijangkarakan, kekuatan dibungkus kuasa, kebenaran hampir tenggelam di balik janji dan rekayasa. Yang purna, ada luka yang tersembunyi, berani membunuh kata diri. Bukan tentang siapa terkuat, bukan tentang siapa terpandang, tapi tentang yang berani memilih generasi terkuat. Hari ujian menjadi saksi saat kebenaran akhirnya bersuara. Topeng-topeng mulai runtuh dan sunyi berubah jadi nyata. Tak semua yang bersinar benar-benar bersih cahaya. Kadang yang tampak paling benar justru yang paling terluka. Namun manusia belajar dari salah dan penyesalan. Apa yang saling menjatuhkan, kini belajar saling menguatkan. Kini langkah berjalan bersama, tanpa iri, tanpa pura-pura. Karena yang paling sempurna adalah hati yang dewasa. Terima kasih.